warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalisa Zahra Harahap dari Pendidikan Biologi A 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai analisis artikel nasional dan juga internasional mengenai topik yang saya pilih, yaitu pengaruh model pembelajaran probing prompting pada materi sistem sirkulasi manusia terhadap kemampuan berpikir kreatif siswa. Adapun video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Seminar Pendidikan Biologi yang diampu oleh Pak Rizal Hendi Ristanto. Adapun tujuan dari analisis ini adalah mengetahui definisi dan gambaran mengenai kemampuan berpikir kreatif. Lalu yang kedua, menganalisis hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap materi biologi. Yang ketiga, membandingkan hasil penelitian mengenai kemampuan berpikir kreatif siswa terhadap materi biologi. Yang pertama, artikel nasional yang saya pilih berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kreatif Siswa SMP pada Materi Pencemaran Lingkungan di Tanjung Pinang. Adapun penulis dari artikel ini adalah Syiri Hidayani, Trisna Amelia, dan juga Erda Muhartati. Artikel ini terbit di Jurnal Pedagogi Hayati, volume keempat nomor 1, pada tahun 2020. Berikut ini adalah fakta-fakta penting yang akan dianalisis, yaitu tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Yang pertama, tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis dan mengeneralisasi kemampuan berpikir kreatif siswa di Tanjung Pinang dalam pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan. Seperti yang kita semua ketahui ya, di abad ke-21 seperti saat ini, kita itu dituntut untuk memiliki kompetensi 4C, yaitu critical thinking, collaboration, communication, dan juga kreatif. Pada artikel ini akan membahas mengenai kreatif. Kreativitas ini adalah sesuatu hal yang sulit untuk diukur gitu, karena bersifat multidimensi dan berkaitan dengan banyak unsur psikologis gitu, sehingga diperlukan pengukuran yang tepat. Adapun peneliti ini menggunakan tes dengan model William yang dikembangkan oleh Frank E. William pada tahun 1980. William ini mengkategorikan kreativitas menjadi 4 aspek. Yang pertama itu kefasihan atau fluency, lalu ada keluasan atau flexibility, yang ketiga itu ada kebaruan atau originality, dan yang keempat ada terperinci atau elaborasi. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Terdapat 119 siswa dari kelas 7 yang dijadikan sampel dari total populasi sebanyak 185 siswa. Menggunakan instrumen tes dan juga lembar observasi yang berhubungan dengan pencemaran lingkungan. Kemudian soal itu berjumlah 8 soal yang mewakili 4 aspek yang sudah disebutkan sebelumnya. Kemudian lembar observasi ini digunakan untuk menganalisis aktivitas siswa pada aspek kebaruan dan juga terperinci. Selanjutnya adalah hasil penelitian, bisa dilihat pada diagram batang. Sebanyak 44,54% siswa memiliki kemampuan berpikir kreatif pada kategori baik. Sebanyak 43,70% siswa berada pada kategori cukup. Sedangkan sisanya yang memiliki persentase kurang dari 10% itu menempati kategori sangat baik dan juga kurang. Lalu jika ditinjau dari keempat aspek yang sebelumnya sudah dibahas, kefasihan dan keluasan ini berada pada kategori baik, sedangkan kebaruan dan terperinci berada pada kategori cukup. Bagi siswa, masalah pencemaran lingkungan ini sangat dekat dengan mereka gitu, sehingga mereka bisa mengamati dan mengalaminya secara langsung dan membuat siswa menjadi mudah untuk menuangkan ide-ide saat menjawab soal. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Torrance yang mengatakan bahwa kreativitas ini merupakan kemampuan seseorang untuk peka terhadap masalah, mengidentifikasi tantangan, dan juga mencari solusi terhadap masalah di sekitar. Selanjutnya, kesimpulan. Pengalaman memberikan kontribusi yang besar terhadap kemampuan berpikir kreatif. Lalu, pada penelitian ini didapatkan kategori baik untuk aspek kefasihan dan juga keluasan. Sedangkan aspek kebaruan dan terperinci ini mendapatkan kategori cukup.
Terakhir, variasi strategi pembelajaran dan juga sumber belajar sangat diperlukan guna mendorong kemampuan berpikir kreatif siswa. Lalu ada konsep utama dan juga tanggapan, di mana kemampuan berpikir kreatif sebagai salah satu keterampilan yang harus dimiliki pada abad ke-21 ini perlu diterapkan di dalam pembelajaran. Pada materi pencemaran lingkungan ini karena sangat dekat ya dengan siswanya, maka akan memudahkan siswanya dalam menuangkan ide-idenya. Lalu, kemampuan berpikir kreatif ini bisa diasah dengan cara banyak membaca literasi. Lalu di sini ada pertanyaan yang muncul serta istilah baru yang saya dapatkan ketika saya menganalisis artikel ini. Baik, yang selanjutnya mengenai artikel internasional yang saya pilih dengan judul The Effect Size of Different Learning on Critical and Creative Thinking Skill of Biology Student yang ditulis oleh Supratman, Zubaidah, Korebima, dan juga Ibrahim. Artikel ini terbit di jurnal International Journal of Instruction volume 14 nomor 3 pada tahun 2021. Sama seperti sebelumnya, analisis jurnal ini mengenai fakta-fakta pentingnya, ada tujuan penelitian, ada metode penelitian, ada hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Yang pertama, tujuan pembelajaran dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jenis model pembelajaran, yaitu POPBL, STAD, POPBL, STAD, dan juga pembelajaran konvensional terhadap kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif pada pembelajaran biologi SMA di Sumbawa, Indonesia. Adapun POPBL ini merupakan model pembelajaran kolaboratif yang memadukan antara aktivitas proyek dengan pembelajaran berbasis masalah. Sedangkan STAD ini merupakan pembelajaran yang menitik beratkan kepada interaksi siswanya, baik itu bekerja sama, saling membantu, maupun memotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian POPBL dan STAD ini dapat diintegrasikan menjadi POPBL STAD, sedangkan pembelajaran konvensional ini adalah pembelajaran biasa tanpa menggunakan model pembelajaran tertentu. Selanjutnya, metode penelitian didahului dengan penelitian semu untuk menganalisis perbedaan kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif siswa yang diajar menggunakan 4 model pembelajaran yang berbeda. Kemudian hasil ini akan dianalisis menggunakan ANCOVA LSD. Lalu dilanjutkan dengan uji ukuran efek per 2 variabel pada jenis pembelajaran yang berbeda. Misalnya ada POPBL dengan STAD atau POPBL dengan konvensional gitu, dan seterusnya ya. Lalu pada banyak penelitian kuantitatif itu hanya dilakukan uji signifikans statistik gitu. Padahal hal tersebut itu informasinya kurang cukup karena tidak dapat menjelaskan korelasi, tidak dapat menjelaskan besarnya pengaruh, sehingga diperlukan uji ukuran efek gitu, di mana memiliki tujuan untuk mengetahui perbedaan 2 kelompok variabel dan juga menentukan kekuatan dari korelasi atau hubungannya. Lalu di sini ada desain penelitiannya menggunakan model pretest dan juga posttest dari 4 sekolah yang berbeda yang dilakukan treatment yang berbeda pula, dan menggunakan sampel sebanyak 119. Instrumen dari penelitian ini berupa soal esai. Hasil tes kemampuan berpikir kritis ini kemudian akan diukur menggunakan rubrik milik Finken dan juga Ennis yang akan dimodifikasi. Sedangkan untuk kemampuan berpikir kreatif akan diukur menggunakan rubrik milik Trevinger. Kedua instrumen ini telah melewati uji validitas dan juga reliabilitas. Selanjutnya ada hasil penelitian di mana penerapan jenis pembelajaran yang berbeda ini ternyata berpengaruh signifikan terhadap kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif siswa. Dapat dilihat, model POPBL STAD ini memiliki pencapaian yang tertinggi. Lalu diikuti dengan POPBL dan STAD pada kategori sedang, dan diikuti dengan pembelajaran konvensional pada kategori rendah. Lalu hasil uji ukuran efek yang dilakukan gitu ya, yang membandingkan antara POPBL STAD dengan ketiga model lainnya ini berada pada kriteria tinggi. Lalu antara POPBL dengan STAD perbandingannya berada pada kategori rendah.
Sedangkan antara model pembelajaran konvensional dengan POPBL dan STAD berada pada kategori sedang dan juga tinggi. Selanjutnya kesimpulan, hasil uji ukuran efek menunjukkan bahwa model POPBL STAD ini memiliki nilai paling tinggi jika dibandingkan dengan ketiga model lainnya. Hal ini sejalan dengan perhitungan ANCOVA LSD yang didapatkan bahwa POPBL STAD memiliki pencapaian paling tinggi. Uji ukuran efek ini memiliki keunggulan karena informasi yang diberikan ini diperoleh berkaitan erat dengan kualifikasi hasil analisis data, tidak seperti ANCOVA LSD yang tidak membahas hal tersebut dan hanya menjelaskan kuantifikasi hasil uji signifikansi statistik. Kedua uji ini perlu dilakukan secara bersamaan guna memperoleh data yang dapat dipercaya dan lebih kuat lagi. Lalu ada konsep utama dan tanggapan di mana kemampuan berpikir kritis dan juga kreatif ini dipengaruhi oleh model pembelajaran yang berbeda. Lalu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, peneliti ini menganalisis dengan uji ANCOVA LSD dan juga uji ukuran efek. Kedua uji ini perlu dilakukan secara berdampingan gitu ya untuk saling melengkapi informasi. Lalu di sini ada pertanyaan yang muncul serta istilah baru yang saya dapatkan selama menganalisis artikel internasional tersebut. Terakhir, ada refleksi dari saya setelah saya mempelajari menganalisis artikel nasional dan internasional yang sesuai dengan topik yang saya pilih ini. Saya berharap dengan mempelajari ini saya dapat menambah wawasan, memahami bahasannya dengan lebih mendalam, lalu bisa juga mendapatkan ide-ide baru, kreatif, yang fresh untuk penelitian-penelitian. Adapun kendala yang saya dapatkan selama saya melakukan analisis ini adalah saya belum menemukan artikel yang berhubungan dengan topik saya mengenai model pembelajaran probing prompting pada mata pelajaran biologi gitu. Sehingga solusinya ke depannya saya harus lebih cermat lagi untuk mencari jurnal yang sesuai. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.